Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar, karya Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aktivitas thalabul ilmi, aktivitas kita belajar ini sebagai satu amal kebaikan yang kelak akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan surganya, dan semakin jauh dari keburukan dan semakin jauh pula dari siksa nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sekarang masuk pada dosa besar yang ke-15. Disebutkan di sini oleh penulis, yaitu sombong, bangga diri, angkuh, ujub dan congkak. Ya, semua ini memiliki makna yang sama. Jadi kesombongan itu adalah merasa lebih baik dan kemudian menolak kebenaran, kemudian meremehkan manusia. Ini adalah gambaran dari kesombongan. Seseorang ketika dia merasa lebih baik dari yang lain, maka dia membanggakan dirinya, yang sering disebut dengan istilah ujub. Dia merasa lebih baik dari yang lain, i'jabun nafs, mengagumi dirinya sendiri. Kemudian ketika dia dalam kondisi ujub seperti ini, maka nanti dia akan mudah untuk meremehkan manusia, ya, karena dia merasa dirinya di atas sedangkan manusia semuanya ada di bawahnya. Kemudian terkadang ketika dia dalam kondisi salah, ketika kebenaran sampai kepadanya, maka dia akan menolaknya. Ini adalah jenis kesombongan pula, ya, termasuk dari bagian al-kibr, yang Nabi SAW mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, sombong ini termasuk bagian daripada dosa besar, karena kesombongan ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak layak bagi makhluk untuk berusaha menyerupakan diri dengan sifat Allah berupa kesombongan ini. Karena makhluk itu tidak memiliki apapun untuk bisa dia sombongkan di atas makhluk yang lain. Karena kalau kita perhatikan, tiap-tiap makhluk atau tiap-tiap manusia itu mesti akan ada kelebihan, tapi juga mesti ada kekurangan. Di satu sisi manusia yang lain juga demikian, dia memiliki kelebihan dibandingkan yang lain, namun dia juga memiliki kekurangan dibandingkan dengan yang lain. Ya, sehingga semua keadaan manusia pada hakikatnya sama, memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan yang menentukan kelebihan dan kekurangan itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan yang memiliki kelebihan tanpa kekurangan hanyalah Allah Subhanahu wa taala pula. Oleh karena itu, seseorang itu kalau dia menyombongkan diri di atas yang lain, maka tentu ini tidak layak dan sangat-sangat tidak pantas. Apalagi ketika dia menyombongkan diri ada Tuhan yang paling tinggi di atasnya, yang paling sempurna sifat-sifat kemuliaannya, yang paling tinggi, ya, kedudukannya dan keagungannya, maka tidak pantas dan tidak layak untuk menyombongkan diri. Di sini ada beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang ketercelaan kesombongan. Kita akan baca, ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 27. Al-Mu'min atau surat Ghafir, kadang di dalam mushaf itu disebut suratnya dengan surat Ghafir. Jadi ada Al-Mu'min, ada Al-Mu'minun, ya. Jangan keliru dalam membedakan dua surat ini. Tapi kadang-kadang Al-Mu'min ini dinamakan apa tadi? Surat Ghafir. Allah mengatakan dalam ayat ke-27, wa qala Musa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'min bi yaumil hisab. Dan Musa berkata, inni a'udzu, sesungguhnya aku berlindung, bi rabbi, kepada Rabbku, kepada Allah, wa rabbikum, dan Rabb kalian,
min kulli mutakabbirin, dari tiap-tiap orang yang menyombongkan diri, la yu'minu biyaumil hisab, yang tidak beriman kepada yaumul hisab, hari di mana manusia dihitung semua amal perbuatannya. Nah, di sini disebutkan oleh Musa alaihissalam, yang perkataan Musa ini diabadikan oleh Allah, bahwa Musa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang menyombongkan diri. Dan salah satu sifat menyombongkan diri adalah la yu'minu biyaumil hisab. Orang yang sombong itu tidak akan dia bisa mengimani hari al-hisab. Maksudnya adalah hari kiamat. Dan kebanyakan sifat sombong itu melekat kepada orang-orang yang kecenderungan kecintaan dunianya sangat besar. Sehingga dengan dunia yang dia miliki, yang dia anggap itu merupakan satu kemuliaan yang tinggi, maka kemudian dia akan menyombongkan diri kepada yang lain. Sehingga ketika para ahlu dunia ini mereka sombong dengan dunianya, ketika diingatkan tentang kehidupan akhirat, mereka akan berpaling dari itu. Mereka akan berpaling dari peringatan tersebut. Seperti kalau Anda baca kisahnya dialog antara dua orang kawan di dalam surah Al-Kahfi, Allah menceritakan ada dua orang, yang satunya kafir, yang satunya mukmin. Keduanya ini berkawan. Kemudian orang kafir ini karena Allah berikan karunia yang banyak dari sisi materi duniawinya, maka si kafir ini menyombongkan diri di hadapan seorang mukmin. Ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Aku ini adalah orang yang paling banyak hartanya dibandingkan kamu, dan paling kuat, paling mulia kelompoknya, maksudnya pengikutnya. Jadi dia merasa dirinya punya pengikut, orang kaya, duitnya banyak, dan juga diceritakan di situ dia membanggakan diri dengan kebunnya yang indah kepada seorang mukmin ini. Akan tetapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan semua harta dan apa yang dia miliki, sampai kemudian dia dalam kondisi menyesal dari kesombongan yang telah dia lakukan. Ini menunjukkan bagaimana orang-orang sombong itu. Di dalam dialog itu juga ketika orang kafir ini mengatakan tentang bagaimana dia mengingkari kehidupan akhirat itu. Dia mengatakan adzunnu anna hadhi lan tabid, aku menyangka bahwasanya semua yang aku miliki ini akan terus-menerus ada dan tidak akan binasa, tidak akan binasa. Dan aku menyangka bahwasanya hari kiamat itu tidak akan terjadi. Nah itu, ketika seseorang itu kecintaan kepada dunianya sangat besar sampai membuat dia benar-benar lalai dari kehidupan akhirat, sehingga dia menolak beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada hari akhir. Nah, sama dengan kondisi Fir'aun dan para pengikutnya ketika Nabi Musa alaihissalam mendakwai mereka untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, kemudian mengingat kehidupan akhirat, mereka dengan sombongnya menolak. Kenapa? Karena mereka merasa di atas angin, kan gitu, punya kekayaan yang luar biasa, punya kekuasaan yang luas, punya pasukan yang kuat, kan gitu. Sehingga pada saat itu Fir'aun menolak dengan kesombongannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Dan Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Jadi Fir'aun dan pengikutnya itu mereka menyatakan bahwa Allah itu enggak ada. Mereka tidak yakin dengan Allah, tapi hanya sebatas apa yang diucapkan dengan lisannya saja. Namun Allah mengatakan wastaiqanatha anfusuhum. Namun hati mereka ini meyakini Allah itu ada. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakannya. Nah, mengapa lisannya Fir'aun dan para pengikutnya ini menolak apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam, menolak untuk beriman kepada Allah? Allah sebutkan di dalam ayat itu, zulman wa uluwa, karena kezaliman Fir'aun sekaligus karena uluwa, karena merasa tinggi, merasa lebih baik. Disitulah kemudian kesombongan Fir'aun itu muncul. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nahl ayat 23, Allah mengatakan innahu la yuhibbul mustakbirin.
Sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang berbuat kesombongan. Jadi manakala seseorang itu memiliki kesombongan pada dirinya, segera untuk dia hilangkan. Segera dia harus mengingat bahwa dirinya adalah hamba Allah biasa. Ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua hamba Allah itu ya semuanya adalah sama, ya sama-sama hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang keluar dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mungkin dia dengan kesombongannya tidak mau beribadah kepada Allah. Tapi status dia sebagai seorang hamba yang diatur rezekinya oleh Allah, diatur ajalnya oleh Allah, diatur nasibnya oleh Allah, itu tidak akan keluar. Oleh karena itu para ulama menyebutkan al-ubudiyah, penghambaan itu ada dua. Penghambaan yang bersifat pilihan dan penghambaan yang bersifat paksaan. Penghambaan yang bersifat, atau kita katakan penghambaan yang bersifat umum dan penghambaan yang bersifat khusus. Penghambaan yang bersifat umum itu adalah tidak ada satupun makhluk itu kecuali hamba bagi Allah SWT. Siapapun dia, mau yang kafir maupun yang mukmin, itu sama-sama hamba Allah. Sama-sama hamba Allah, sama-sama di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sebagai hamba maka tidak keluar dari pengaturan Allah. Sama-sama nasibnya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada penghambaan yang bersifat khusus. Kalau penghambaan yang bersifat khusus ini mengenai pengamalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya orang-orang beriman, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yang menjalankan ibadah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini adalah ubudiyah yang bersifat khusus. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh umat manusia untuk melakukan ubudiyah yang bersifat khusus ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Nah, ini adalah ibadah yang sifatnya khusus. Namun tiap-tiap manusia mau dia menjalankan ibadah khusus atau tidak, dia tidak keluar dari penghambaan kepada Allah yang bersifat umum. Oleh karena itu apa yang disombongkan toh juga sama-sama hamba Allah. Bahkan kalau seseorang itu berusaha untuk menjauhkan diri dari kesombongan, justru Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di sisi Allah dan mengangkat derajatnya di tengah-tengah umat, di tengah-tengah manusia. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan, ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak ada seseorang itu yang tawadhu', rendah hati, tidak sombong, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kan bisa jadi ada orang itu yang berusaha untuk tawadhu' tapi pengin untuk dipuji orang, supaya dia ini dikategorikan sebagai orang yang rendah hati. Ya, padahal dalam hatinya pengin pujian. Tidak jujur untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi dalam hadis ini Nabi mengatakan tidaklah seseorang itu dia tawadhu', rendah hati, lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Contoh ya, kita lihat Nabi SAW. Nabi itu orang yang memiliki kesempurnaan dalam tawadhu'. Ya, bagaimana tidak kita katakan sempurna tawadhu'nya Nabi? Nabi itu manusia paling utama di atas muka bumi ini. Ya, khairul khalqi, sebaik-baik makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Namun beliau SAW memilih kehidupan yang sederhana. Beliau tidak merasa rendah ketika duduk bersama ahlus suffah untuk makan bersama mereka. Siapa Pak ahlus suffah ini Pak? Ahlus suffah itu orang-orang yang datang ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah, beriman kepada Rasulullah. Namun mereka meninggalkan kampung halamannya yang mungkin masih dikuasai oleh orang-orang musyrikin, sehingga mereka tidak bisa membawa harta mereka. Ketika mereka hijrah ke kota Madinah, mereka tidak memiliki harta apapun, sehingga mereka tinggal di Sufah ini, di pelataran Masjid Nabawi, ya. Mereka disebut sebagai Ahlus Suffah. Jadi para sahabat yang memiliki kelebihan harta, kelebihan makanan, itu selalu datang untuk memberikan kelebihan makanan mereka kepada Ahlus Suffah ini.
Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering berbagi dengan Ahlus Suffah, bukan hanya memberikan makanan kepada mereka, tapi duduk bareng bersama Ahlus Suffah dan makan bersama Ahlus Suffah. Ya. Ini ketawaduan yang luar biasa. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berboncengan dengan sahabat di atas kendaraan beliau. Bahkan beliau juga tidak merasa rendah ketika beliau menunggangi salah satu kendaraan beliau, ya, yang merupakan bighal. Bighal itu peranakan antara kuda dengan keledai. Ya. Tidak merasa rendah, ya, tidak merasa tinggi hati Rasulullah SAW di atas yang lain. Bahkan ketika Rasulullah SAW ya, tidur di salah satu rumah beliau kecil sekali, ya. Kemudian beliau tidur di atas alas yang kasar sehingga pada saat beliau terbangun itu terdapat bekas, ya, di wajah beliau itu bekas-bekas alas yang kasar tersebut. Maka Umar bin Khattab ketika melihat kondisi yang seperti ini, Umar bin Khattab itu menangis lihat Rasul. Ya, kemudian Rasulullah bertanya, ada apa yang membuat kamu nangis? Ya, Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya Raja Persia dan Raja Romawi, mereka itu, ya, bergelimang dengan kenikmatan dunia. Engkau, ya, manusia yang lebih layak untuk menjadi pemimpin, ya, daripada mereka ini, justru dalam keadaan yang seperti ini. Rasulullahnya memberikan nasihat kepada Umar, wahai Umar, tidakkah kau ridha bahwa untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat? Nah, ini ketawaduan yang luar biasa. Pernah suatu ketika ada seseorang, ya, yang datang ingin menghadap Rasul, tapi dia dalam kondisi ketakutan, gemetar, takut, ingin ketemu Rasul. Maka Rasul mengatakan, ya, jangan kamu takut, ya, jangan kamu takut kepadaku. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba yang makan al-qadid. Qadid itu daging apa itu yang dikeringkan itu, Pak? Dendeng. Nah, dendeng. Itu sering orang Arab itu sering mengeringkan daging. Itu makanan yang biasa mereka makan. Aku ini orang biasa yang makan al-qadid ini. Al-qadid maksudnya makanan yang biasa kalian makan pada umumnya. Ya, jangan kamu takut. Jadi Rasulullah SAW demikian. Bahkan pakaian Rasul itu sangat sederhana. Jarang Rasul itu mengenakan pakaian yang bagus kecuali beberapa waktu saja. Dan kebiasaan pakaian Rasul itu pakaian yang mungkin pernah kita pakai ketika kita umroh itu, Pak, umroh atau haji, pakaian ihramnya seperti itu kondisinya. 2 kain. Satu kain itu digunakan untuk izar, ya, izar itu untuk sarungnya penutup bagian bawah, satu kain itu untuk menutupi bagian atas, ya, untuk burdahnya, untuk menutup tubuh bagian atas. Makanya mungkin pernah kita dengar Rasulullah itu ketika sholat, sahabat itu pernah melihat Rasulullah itu merenggangkan kedua lengannya, gitu, ya, sampai kemudian tampak putih ketiaknya, gitu. Mungkin itu jadi tanda tanya, kok bisa para sahabat melihat putih ketiaknya? Kalau pakaian itu menutupi dengan sempurna, nggak mungkin kelihatan ketiak Rasul. Ya, ternyata kalau kita teliti lebih dalam, ya seperti itu bajunya Rasul. Makanya kemudian tampak ketiak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pakaian yang biasa beliau SAW pakai, dan itu juga pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang dari kalangan para sahabat yang hidup sederhana karena memang kondisi ekonomi mereka yang kurang. Ini bagaimana Rasulullah SAW menampakkan ketawaduan yang tinggi. Oleh karena itu, ya, pantaslah Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah, karena Nabi paling jauh dari apa? Ketakaburan, kesombongan. Bahkan Nabi pernah sampai mengatakan begini, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku ini adalah pemimpin seluruh anak keturunan Adam. Aku pemimpin seluruh manusia. Wala fakhra, tapi aku tidak membanggakan diri dengannya. Ya, jadi Nabi mengatakan seperti ini itu hanya untuk memberikan kabar, ya, sebagaimana Nabi SAW menyampaikan wahyu yang lainnya, gitu, ya. Nabi ingin memberikan pengertian kepada para sahabat tentang satu pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengabarkan bahwa diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pemimpin seluruh manusia, terutama nanti pada hari kiamat. Makanya kemudian Nabi tambahkan di situ wala fakhra, tapi aku tidak bangga dengan itu, tidak merasa bangga diri dan menyombongkannya. Nah, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 56,
Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum, ya, inna fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'idz billah. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah bighairi sultanin, dengan tanpa sultan. Sultan itu kata Ibnu Abbas, kullu sultanin fil Qur'ani fahuwa hujjah. Setiap kata sultan di dalam Al-Qur'an itu maknanya hujjah. Hujjah itu maknanya adalah ilmu, gitu ya. Ilmu. Kalau diartikan di dalam terjemahan Al-Qur'an itu sering dikatakan bighairi sultanin, dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Dengan tanpa ilmu. Dan sering kata-kata bighairi sultanin ini untuk menjelaskan tentang kesyirikan. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Di antara ayat Allah SWT yang menjelaskan tentang kesyirikan itu dengan kata ini adalah kalimat, dan kalian menyekutukan Allah, ya, ma lam yunazzil bihi sultana, sedangkan Allah itu tidak menurunkan alasan yang kuat atau ilmu yang kuat, petunjuk yang kuat yang menunjukkan atas kebolehan melakukan kesyirikan ini. Sehingga kemudian para ulama mengatakan syirik itu nggak punya dalil. Ya, yang ada hanya dalih, tidak dalil, gitu ya. Nah, termasuk di sini orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah bighairi sultanin, dengan tanpa alasan yang benar, dengan tanpa dasar ilmu, karena memang tidak ada perintah dari Allah untuk memperdebatkan ayat-ayatnya. Yang mana ayat-ayat Allah itu atahum, sampai kepada mereka. Tidaklah di dalam dada mereka, in fi sudurihim illa kibrun, tidaklah di dalam dada mereka kecuali ada kibr, ada kesombongan. Jadi kalau orang itu sukanya debat, apalagi memperdebatkan ayat Allah yang sudah disampaikan kepadanya, ini loh dalilnya, ayat Al-Qur'annya begini, hadis nabinya begini, terus didebat sama dia, padahal ayat itu sudah jelas, ya, tanpa dijelaskan secara tafsil pun sudah jelas, maknanya sudah jelas, terus kemudian diperdebatkan, ya, bahkan dipelesetkan atau diarahkan kepada, ya, makna-makna yang jauh dari apa yang terkandung dalam ayat tersebut, maka dikatakan oleh Allah, in fi sudurihim illa kibrun, tidaklah di dalam dada orang yang suka memperdebatkan ayat Allah itu kecuali kesombongan di dalamnya. Mahum bibalighi. Dikatakan di sini, ya, tidaklah di dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Ya. Ingin menunjukkan kesombongan dirinya, tapi tidak akan pernah sampai untuk bisa mewujudkan kesombongannya. Fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Mintalah perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang sombong, dan mintalah perlindungan kepada Allah jangan sampai terjerumus ke dalam sifat kesombongan ini. Kemudian, ya, di sini disebutkan sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan, bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaihi idh khasafallahu bihil arda fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ketika seorang laki-laki berjalan dengan segala kesombongannya, dengan mengenakan kedua mantelnya, burdahnya, kedua selendangnya yang ada di pundaknya, idh khasafallahu bil arda, tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke dalam bumi, fahuwa yatajaljalu fiha, maka dia terus meronta-ronta ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Ya, jadi ada seseorang itu yang Allah tenggelamkan karena sebab kesombongannya. Ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Qarun. Qarun dengan hartanya yang banyak, dia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia kufur nikmat. Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya yang aku dapatkan dari semua harta ini itu dikarenakan aku memiliki ilmu untuk meraihnya. Kalau orang sekarang mengatakan kesuksesanku ini karena kemahiranku untuk mencari duit, kepiawaianku untuk berbisnis. Nah, itu kesombongan, ya, kufur nikmat, tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau Allah menghendaki, ya, dia mau
bekerja dengan seluruh potensi yang Allah berikan kepadanya untuk meraih apa yang dia cita-citakan, kalau Allah menghendaki, Allah tidak akan berikan, tidak akan pernah sampai pada tujuan cita-citanya. Saya kapan hari itu pernah lihat di internet, Pak. Ada orang itu, orang kafir ya di Filipina. Ada orang Filipina, seorang pemuda di Filipina. Dia ini bekerja sambil kuliah. Bekerja sambil kuliah. Ya, dia bekerja jadi pelayan restoran pernah, kemudian bekerja menjadi sopir Uber ya, Uber kayak di sini kayak Gojek gitu ya, atau semacamnya, Gokar apa namanya, nggak tahu. Nah, itu sampai dia lakoni seperti itu, akan tetapi penghasilan dia selama 1 bulan tidak mencukupi dia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sekaligus membayar biaya kuliahnya, sampai pada akhirnya dia pun putus kuliah. Nah, setelah dia putus kuliah, malah dia dimudahkan oleh Allah SWT untuk cari duit. Meskipun ini kita nggak bahas halal haramnya ya. Orang ini ternyata ya, dia mendapat sebuah ide. Idenya dia cuman main game saja, main game, tapi dapat duit dari game itu. Sampai pada akhirnya dia kaya gara-gara main game. Kerjanya cuman tidur leha-leha di atas sofa gitu sambil main game, itu dapat duit banyak. Yang sebelumnya dia kerja keras nggak dapat duit lebih banyak daripada itu. Nah, itu menggambarkan bagaimana kalau Allah itu sudah menentukan kekayaan seseorang itu ya, jalaran itu soko sesuatu yang gampang, itu mudah sekali bagi Allah SWT untuk menentukannya. Oleh karena itu dalam kondisi misalnya kita diberikan kesulitan masalah ya rezeki ini, maka ingat Allah Subhanahu wa taala yang menentukan itu semuanya. Yang memudahkan Allah, yang menyulitkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan semata-mata usaha kita. Usaha kita ini hanya apa sih, Pak? Hanya mengambil sebab saja. Kita ini diciptakan oleh Allah jadi manusia, disuruh untuk bekerja, bergerak gitu loh. Karena manusia ini punya sifat bergerak. Ya, bergerak baik fisiknya, maksudnya anggota badan kita, tangan, kaki kita bergerak, mata kita bergerak, otak kita bergerak. Itu saya disuruh bergerak gitu. Untuk hasilnya Allah yang tentukan. Nah, alangkah buruknya ketika orang itu sudah mendapat kekayaan yang besar dengan kemudahan-kemudahan yang Allah Ta'ala berikan, terus dia menyombongkan diri di atas yang lain. Ya, padahal sama sekali ya, itu semuanya bukan dari hasil jerih payahnya. Nah, di sini Nabi SAW menjelaskan ada seseorang itu yang dalam kondisi sombong dengan penampilannya gitu ya, itu tiba-tiba Allah bisa memasukkan dia ke dalam bumi. Yang menggambarkan bahwasanya kesombongan itu bisa terjadi, itu bahkan sampai pada seseorang memiliki penampilan yang menarik, penampilan fisik atau semacamnya ya, atau kekayaan yang dia miliki. Itu bisa menjadikan dirinya sombong ya, menjadikan dirinya membanggakan itu semuanya dan kemudian menganggap yang lain di bawahnya. Nah, ini ancaman yang luar biasa ya. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bumi, fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Dia terus meronta-ronta sampai hari kiamat. Wal iyadu billah. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, yuhsyarul jabbaruna wal mutakabbiruna yaumal qiyamah amthalad dzarri yata'uhumun nas. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, jabbar itu orang yang sombong tapi juga diikuti dengan melampiaskan kesombongannya itu. Kalau dia ini pemimpin, dia penguasa, itu jabbar itu dia sudah menyombongkan diri, meremehkan yang lain, sekaligus menunjukkan kesombongannya dengan kekejamannya, ya, dengan kejahatannya. Jabbar. Jadi nanti pada hari kiamat dibangkitkan orang-orang yang jabbar dan mutakabbir ini, orang-orang yang sombong dan congkak ini pada hari kiamat, itu amsalad dzarri. Jadi seperti sekecil semut. Orang-orang ini nanti dibangkitkan itu dalam kondisi sekecil semut. Kemudian yata'uhumun nas, orang-orang itu akan menginjaknya nanti pada hari kiamat. Yang dulunya dengan kesombongannya dia menginjak-injak manusia gitu ya.
yang ada di bawah kekuasaannya, itu dibalik sama Allah nanti pada hari kiamat. Dia nanti yang diinjak-injak oleh manusia. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan, orang-orang yang mutakabbirun itu ketika dibangkitkan oleh Allah sekecil semut-semut ini, itu diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, datang kepada mereka itu celaan, hinaan dari segala penjuru. Ya, mungkin termasuk juga bentuk penghinaannya adalah mereka diinjak-injak oleh manusia. Ya, tapi nanti pada hari kiamat ketika diinjak-injak seperti ini nggak bisa mati, Pak, karena memang Allah sudah ciptakan mereka ya abadi. Ya. Tapi mereka merasakan kesengsaraan ketika mereka diinjak-injak oleh manusia yang lain yang pada saat itu Allah menciptakan manusia dengan tubuhnya yang sangat besar. Nah, kemudian orang-orang ini digiring, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menuju penjara yang namanya Bulas. Kemudian diberikan kepada orang-orang yang apa namanya, yang dibawa ke penjara tadi, orang-orang sombong ini dibawa ke penjara yang bernama Bulas ini. Di penjara neraka yang bernama Bulas ini dibakar di situ. Kemudian didatangkan usaratu min ahlin nar, ya, tinatul khobal. Jadi didatangkan minuman yang disebut dengan tinatul khobal, dipaksakan ya untuk diminumkan tinatul khobal ini ke dalam mulut-mulut mereka. Nah, tinatul khobal itu apa kata Nabi? Usaratu ahlin nar. Jadi perasan darah dan nanahnya para penghuni neraka itu diminumkan kepada mereka sebagai bentuk penghinaan yang sehina-hinanya untuk mereka-mereka yang pernah menyombongkan diri dan meninggikan diri di atas seluruh makhluknya. Dikatakan di sini sebagian ulama salaf mengatakan dosa paling pertama yang mana Allah dimaksiati dengannya adalah kesombongan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34 menceritakan tentang iblis yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Maka semua malaikat ini sujud kecuali iblis. Nah, di sini Allah mengatakan, kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Nah, di sini dikatakan bahwa iblis tidak mau sujud. Ini menunjukkan bahwa iblis ini dulu itu disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat. Ya, disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat. Kalau dalam kisah Israiliyat ya, dalam tafsir Ibnu Katsir itu diterangkan iblis itu sebelum dinamakan iblis itu namanya Azazil. Azazil dia seorang dari keturunan jin ya, dari bangsa jin tapi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ketinggian kualitas taatnya kepada Allah ini, maka si Azazil ini merasa dirinya lebih baik dari para malaikat yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebusukan isi hati Azazil ini. Makanya Allah kemudian menciptakan Adam alaihissalam. Ya, meskipun Adam juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang telah Allah katakan, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun di satu sisi ini juga mengandung hikmah, Pak, untuk menunjukkan bagaimana kebusukan hati Azazil ini. Nah, setelah diciptakannya Adam, Allah perintahkan semua yang ada di langit itu untuk sujud kepada Adam. Ini sujud penghormatan, bukan sujud ibadah ya. Sujud penghormatan. Maka tidaklah ya sujud iblis ini karena kesombongannya. Di sini disebutkan oleh Allah aba wastakbara, dia enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dari kalangan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ya menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kesombongannya lah pada akhirnya dia tergolong orang yang kafir. Bahkan karena kesombongannya pula, maka dia divonis ya laknat Allah Subhanahu wa taala untuknya selama-lamanya. Allah jadikan iblis ini terlaknat sampai ila yaumil qiyamah dan akan disiksa ya oleh Allah Subhanahu wa taala terus menerus ya, secara abadi. Dikatakan di sini, maka barang siapa yang menyombongkan diri terhadap kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh iblis, maka imannya sama sekali tidak berguna bagi dirinya. Ya, sama sekali imannya tidak berguna bagi dirinya. Kenapa? Iblis itu juga beriman, Pak.
Iblis itu langsung dengar apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintah untuk sujud langsung dengar. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ketika iblis ini minta tangguh kepada Allah. Fa bi'izzatika ya Allah, ya. Aku bersumpah dengan keperkasaanmu, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan semua anak keturunan Adam ini semuanya. Dia bersumpah dan dia meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan siksaannya ini. Ya, agar supaya dia bisa memberikan godaannya kepada anak keturunan Adam alaihissalam untuk menyesatkan mereka. Ya, dan Allah mengabulkannya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan iblis ini. Ini iblis beriman kepada Allah, ya, beriman, tapi dia apa? Enggan, tidak mau menerima perintah Allah yang secara langsung iblis ketahui, dan dia sombong ketika menolak perintah itu karena kesombongannya. Ini menunjukkan bagaimana sombong itu sangat besar sekali dosanya di sisi Allah. Bahkan sebagian hadis Nabi SAW menerangkan orang itu ya diciptakan oleh Allah dalam keadaan berdosa. Kalau tidak diciptakan dalam keadaan berdosa, dikhawatirkan kata Nabi SAW akan menimpa orang tersebut sesuatu yang lebih buruk daripada dosa-dosanya. Apa itu? Yaitu al-ujbu kata Nabi, yaitu kesombongan. Ya. Sebab sombong itu akan menghasilkan banyak dosa. Ya. Bagaimana tidak kan dia sombong, dia menolak perintah Allah, dia menolak kebenaran, tentu akan banyak menolak untuk mengerjakan perintah Allah, tentu akan banyak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Sehingga sombong ini termasuk daripada bibit dosa gitu ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kibru safahul haqqi wa ghamsun nas. Kesombongan itu adalah bersikap bodoh dengan kebenaran, wa ghamsun nas, dan merendahkan manusia. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafadz al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Batarul haqq itu angkuh di hadapan kebenaran, yaitu dengan cara mengingkarinya. Sedangkan ghamsun nas maknanya adalah meremehkan dan merendahkan orang lain. Ya, kalau orang itu sudah ada dalam hatinya itu merasa dirinya lebih baik dari yang lain, merendahkan yang lain, nah ini namanya dia sudah sombong. Tapi sombong dengan sesama manusia. Tapi kalau dia menolak kebenaran, kita sampaikan kebenaran kepadanya, dia tolak, maka ini kesombongannya double. Dia sombong di hadapan Allah selaku yang menurunkan kebenaran itu. Kemudian yang kedua adalah dia sombong kepada manusia selaku orang yang menyampaikan kebenaran tersebut. Makanya disebutkan di sini kesombongan pertama kali disebutkan safahul haq ya, atau batarul haq, menolak kebenaran, baru kemudian meremehkan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dalam surah Luqman ayat 18. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian Nabi bersabda, yaqulullah ta'ala al-'azamatu izari wal kibriya uridai. Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi ya, al-'azamah, keagungan itu adalah izari, sarungku, wal kibriya uridai, dan kesombongan itu adalah ridaku, ya, rida, apa namanya, selendang ya, pakaian. Faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Barang siapa yang menyaingiku di dalam kedua hal ini, keagungan dan kesombongan, maka alqaituhu finnar, aku akan melemparkan dia ke dalam neraka. Ya, termasuk kesombongan yang dilakukan oleh manusia yang membuat kemudian manusia itu terhina masuk ke dalam neraka, diantaranya adalah kesombongan menolak untuk beribadah kepada Allah. Ya, seperti yang dilakukan orang-orang musyrikin, mereka menolak untuk mentauhidkan Allah. Orang-orang kafir, mereka menolak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya. Nah, ini keadaan orang-orang yang sombong. Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam jahanam, dakhirin, dalam keadaan Allah menghinakan mereka.
Kemudian Nabi menyebutkan ikhtasamatil jannatu wan naru ila rabbiha. Ya, pernah surga dan neraka itu berdebat ya di hadapan Rabbnya. Faqalatil jannah, maka surga mengatakan, ai rabbi, wahai Tuhanku, mali yadkhuluni du'afa'un nufusi wa saqatuhum. Wahai Tuhanku, ya, apa gerangan denganku dimasuki oleh orang-orang yang lemah dan ya, orang-orang yang lemah dan sakot itu orang-orang rendahan. Ya, maksudnya orang-orang yang dihinakan karena apa? Kelas ekonominya di bawah. Sedangkan neraka mengatakan, ya Rabbi, uthirtu bil jabbarina wal mutakabbirin. Wahai Tuhanku, aku diberi kekhususan berupa orang-orang yang angkuh dan sombong. Jadi perkataan surga dan neraka ini menunjukkan kebanyakan sifat para penghuninya. Surga mengatakan bahwa surga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dimasuki orang-orang yang rendahan, orang-orang yang lemah dari kalangan manusia dan orang-orang rendahan. Kenapa manusia lemah dan rendahan itu masuk surga? Karena mereka tidak memiliki kesombongan sama sekali. Ketika sampai kepada mereka itu kebenaran, merekalah yang paling mudah untuk menerimanya. Ya, terutama di masa Rasulullah SAW dulu, pengikut Rasulullah SAW itu kebanyakan orang-orang rendahan, dari kalangan budak, dari kalangan ya, orang-orang Arab yang mereka bukan orang kaya. Makanya pernah sampai ditindas di antara orang-orang yang menjadi pengikut Rasul itu, sampai satu keluarga itu ditindas dan disiksa sampai sebagian mati, seperti keluarga Yasir itu ya. Keluarga Yasir itu Yasirnya dibunuh, ya disiksa terlebih dahulu kemudian mati. Kemudian Sumayyah istri Yasir itu juga demikian, disiksa sampai dibunuh. Dan kemudian Ammar bin Yasir putranya itu juga disiksa sampai dia saking tidak kuat menghadapi siksaannya, kemudian dengan terpaksa dia mengatakan, aku kembali kepada agama nenek moyangku. Setelah dilepaskan, kemudian Ammar bin Yasir ini merasa menyesal dengan perkataannya seperti itu. Dia datang kepada Nabi SAW. Kemudian turun ayat untuk membenarkan perbuatan Ammar bin Yasir ini. Ya, sampai kemudian Ammar bin Yasir diperintahkan oleh Nabi, kalau kondisimu dipaksa seperti itu lagi, maka lakukan seperti apa yang sebelumnya kamu lakukan. Ya, selama hatimu yashrah sadrahu lil iman, selama hatimu itu masih merasa tenang dengan keimanan, karena kamu dipaksa maka ucapkan perkataan kufur karenanya. Ya, sedangkan neraka diceritakan di sini bahwa neraka itu kebanyakan yang menghuninya adalah orang-orang yang jabbar, orang-orang yang al-mutakabbir, orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang angkuh, yang memiliki keagungan, kemuliaan, kekuasaan, yang dengan itu semuanya dia menyombongkan diri. Ya, dia membuat kesombongannya itu menjadikan ya, kesulitan bagi orang-orang yang dia kuasainya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 83, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi Allah sendiri menyebutkan negeri akhirat maknanya surga Allah, itu Allah ciptakan untuk orang-orang yang sifatnya seperti ini. Mereka orang-orang yang masuk surga itu orang-orang yang hatinya itu lunak, hatinya itu tidak ada kesombongan. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, ya mereka tersentuh dengan itu, mereka mau terima. Meskipun mungkin mereka sulit atau belum mampu untuk mengamalkannya, tapi mereka nggak ada penentangan dalam hati mereka. Ketika sampai hadis-hadis Nabi SAW, mereka terima. Ya. Bukan orang-orang yang terus menolak, angkuh, kemudian menolak, tidak mau peduli dan tidak mau mendengarkan, bahkan menuduh macam-macam orang yang menyampaikan kebenaran ini. Ya. Allah SWT jadikan negeri akhirat ini untuk orang-orang yang demikian. Ya, kemudian di sini dalam surah Luqman ayat 18, insyaallah untuk sisanya kita baca pada pertemuan berikut. Disebutkan di sini wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan keangkuhan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Disebutkan di sini maksudnya janganlah kamu belokkan wajahmu dari orang lain karena sombong, angkuh dan congkak. Ya. Semisal diajak bicara sama orang yang menurut dia itu orang yang tidak
level dengan dia melengos gitu. Ya. Atau dia merasa harus punya komunitas yang selevel. Kalau nggak selevel nggak suka dia. Ya, ini level orang-orang crazy rich. Ya. Yang crazy poor nggak boleh, nggak boleh kumpul gitu. Dan kata al-marah dalam ayat tadi maknanya at-tabakhtur, yaitu berjalan dengan angkuh. Nah, insyaallah untuk pertemuan berikut kita akan lanjutkan sisa dari apa yang disampaikan penulis dalam bab kesombongan ini insyaallah. Kemudian dilanjutkan pada dosa besar yang ke-16 yaitu berkaitan dengan syahadatuz zur, yaitu kesaksian palsu. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.